لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Kita insyaallah lanjutkan kajian kitab Talkhis Al-Hamawiyah, atau dikenal juga dengan sebutan kitab Fathu Rabbil Bariyah bi Talkhisil Hamawiyah. Antum ada kitabnya kan waktu itu? Terjemahan. Antum? Oke, ada kitabnya. Hah? Hah? Yang dulu cetak ini enggak dikasih dulu? Yang ditarik. Hah? Apa? Oh, antum ada kitabnya? Oh, terjemah. Iya. Kita melanjutkan kajian ini yang qadarullah pending sekitar 6 bulanan kali ya. Karena ini salah satu materi atau kitab yang masih sangat jarang dibahas di Indonesia ini oleh ahlu sunnah ya. Tapi ketika bertengkar, banyak dari kita itu menjadi orang-orang pertama yang berkomentar pertengkaran dalam tema asma wa sifat, perselisihan antara Ahlus Sunnah dengan Asy'ariyah dan lainnya. Maka kita harus mentaksil kembali ilmu berkaitan dengan asma wa sifat dan rudud atau bantahan-bantahan terhadap munharifin, orang-orang yang menyimpang dalam bab ini ya. Dan di antara tema yang berulang kali terjadi perselisihan adalah tema tentang jihah, yaitu arah. Mereka mengatakan bahwasanya Ahlus Sunnah Salafiyin itu menganggap bahwasanya Allah Ta'ala berarah dan bertempat sehingga serupa dengan makhluk ya. Dan ini tuduhan yang perlu kita klarifikasikan. Dika mana itu? Yang perlu kita klarifikasikan. Bisa bacain? Bisa bacain? Belum siap? Insyaallah apa nih? Insyaallah siap. Deketan Al-Jihah ya, 37. Ada enggak? Tergantung cetakannya, antum pakai cetakan apa? Berapa? Ta'til 37 ya. Halamannya 37. Cetakan dari Ibnu Al-Jauzi Saudi bukan? Al-Jihah, atau cari daftar isi. Enggak ada daftar isinya sih. Qadarullah. Ya ala kulli hal, kita masuk ke al-bab at-tasi' fil jihah. Bab 9 berarti Ustaz. Iya. Itu antum kerekam loh suara antum. Bahkan gesikan-gesikan handphone antum tuh kerekam itu.
dan di tangan ataupun bisa kerekam itu. Nah, dia nggak ngerti apa yang kita omongin, konsentrasinya masya Allah, nggak ngerti apa yang dia omongin. Nuridu bihadza tarjamah. Iya, bihadhihi tarjamah. Antum belum baca sebelumnya kan? Al-jihadu. Belum baca sebelumnya ini. Belum. Ya udah, anak baca aja, nggak usah antum. Baik, kita mulai dari al-bab at-tasi' fil jihah. Ya. Berkata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, nuridu bihadhihi tarjamati an nubayyina hal al-jihatu thabitatun lillahi ta'ala aw muntafiyatun anhu. Kita menginginkan dari judul ini, ya semua lihat ke kitab ini ya, jangan lihat ke yang lain, nggak usah WhatsAppan, nggak usah lain. Belajar yang benar ini tentang Allah. Kita menginginkan dari judul ini al-jihad untuk menjelaskan apakah arah, ya, itu sifat yang tertetapkan pada Allah Ta'ala atau ternafikan dari Allah Ta'ala, ya. Dan apakah benar bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika mengatakan bahwasanya Allah di atas arsy, berarti Allah Ta'ala memiliki arah sebagaimana makhluk memiliki arah? Ya, baik. Maka dikatakan oleh beliau wa tahqiqu fi hadza, tahqiq yaitu setelah mentahqiq dan setelah penelusuran akan kebenaran dalam hal ini, annahu la yasihu itlaqu al-jihati 'ala Allah Ta'ala la nafyan wala itsbata. Wa tahqiqu fi hadza annahu la yasihu itlaqul jihati 'ala Allah Ta'ala la nafyan wala itsbata. Perhatikan. Ya. Tidak sahih memutlakkan label arah terhadap Allah baik dari segi penafian atau pengitsbatan. Kita tidak memutlakkan sebutan begini, Allah Ta'ala tidak berarah, kita nggak ngomong gitu. Kita juga tidak ngomong Allah Ta'ala memiliki arah, nggak ngomong gitu. Oke? Kita mengatakan Allah Ta'ala beristiwa di atas arsy, khalas. Dan kita kemudian tidak mengatakan tanpa arah atau dengan arah, enggak. Karena hal tersebut tidak ada contohnya. Ya. Dan nanti ada rincian pembahasan, penjelasan insyaallah. Paham di sini? Tahqiqnya adalah kita tidak memutlakkan secara bebas begitu saja mengatakan apa? Allah Ta'ala berarah, atau kita tidak mengatakan Allah Ta'ala tidak berarah. Enggak, dua-duanya tidak. Tetapi kata Syekh Utsaimin, balla budda min tafsil. Melainkan harus ada tafsil, yaitu perincian. Ya. Ada perincian. Jadi perlu diketahui kembali apa maksud dari jihad. Oke? Kalau sebagian dari rekan-rekan Asy'ariyah, mereka mengatakan Allah Ta'ala ada tanpa arah, tanpa tempat. Pernah dengar gak kayak gitu? Nah. Dan mereka kemudian menuding kita yang mengatakan Allah beristiwa di atas arsy, Allah di atas langit, dengan tudingan apa? Oh, itu salafi, itu mereka mujassimah musyabbihah, menyerupakan Allah dengan makhluknya, karena mereka mengatakan Allah Ta'ala memiliki arah atau berarah. Kita mengatakan begitu enggak, ikhwan? Enggak. Kita enggak mengatakan begitu, dan kita juga tidak mengatakan Allah Ta'ala tidak berarah. Enggak, kita enggak mengatakan hal. Yang mengadakan hal-hal kayak gitu ya mereka sendiri. Ya, baik. Kalau misalnya nanti antum ditanya, ya akhi salafi, ya. Antum pilih. Antum meyakini Allah Ta'ala berarah atau Allah Ta'ala tidak memiliki arah? Tafadhol. Antum jangan pilih keduanya. Tapi tanya ke dia. Nah, balla budda min tafsil. Apa maksud antum dengan arah? Dengan arah ini, jihad. Fa in urida biha jihatu suflin
fa innaha muntafiyatun 'anillahi wa mumtani'atun 'alaihi. Kalau yang dimaksud dengan arah ini adalah sufl, karena arah ini kan masih mujmal ya. Mujmal itu apa? Global. Entah apa maksudnya gitu loh. Karena yang dikenal dalam bahasa kita arah itu kok nggak atas, bawah, kanan, kiri, kan semua arah. Serong gitu kan. Kalau misalnya maksud antum dari arah itu adalah jihatus sufl, yaitu arah bawah, sufl ke bawah, maka hal tersebut ternafikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah taala tersifati dengannya. Ya, oke. Lianna Allah taala qad wajaba lahul 'uluwul mutlaq bi dzatihi wa sifatihi. Karena Allah Subhanahu wa taala lazim untuknya sudah pasti tersifati dengan ketinggian secara mutlak dari segi zat ataupun sifat. Ya, dari segi zat ataupun sifat. Oke? Kalau misalnya ditanya ya akhir Allah Ta'ala berarah atau tidak, antum tanya dia, apa maksud antum dengan arah? Kalau maksud antum dengan arah adalah arah bawah, ya maksudnya Allah Ta'ala memiliki arah, ya dia itu arah sufl, bawah, dasar, maka nggak mungkin, ini batil jelas, ya. Baik. Bagaimana kalau ternyata kemudian dikatakan Nabi SAW menyebutkan Allah Ta'ala turun ke langit dunia, bukankah itu ke arah bawah? Iya. Paham? Kita menafikan Allah Ta'ala tidak memiliki sifat bawah atau arah bawah. Oke? Tapi kemudian bukankah Rasulullah SAW mengatakan yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya? Rabb kita turun ke langit dunia, dan langit dunia itu langit terdasar dari langit-langit yang Allah ciptakan. Maka bagaimana antum menjawabnya? Kata antum Allah Ta'ala tidak memiliki arah bawah, ya. Tapi antum bilang sesuai dengan hadis Nabi SAW Allah Ta'ala turun ke langit dunia, bukankah itu mengarah ke bawah? Gimana? Maka kita katakan Allah Ta'ala yanzilu kama yasha. Selesai. Ya. Tapi itu kan arah bawah. Enggak usah kita bilang gitu. Kenapa? Para sahabat, mereka orang yang terdekat dengan Allah Ta'ala dari segi iman, dan sebagian dari mereka mubasysyirina bil jannah, dan guru mereka langsung kepada Rasulullah SAW tanpa sanad apapun, langsung ke Rasulullah SAW. Ketika dikabarkan hal seperti ini tidak disebutkan, oh Allah memiliki arah dong ke bawah gitu, enggak. Ya. Enggak ngomong gitu. Maka tidak ada misal dan tidak ada contoh dari salaf. Antum sini. Biar bacain ana. Kayak ganti posisi. Ya. Paham enggak sampai sini, ikhwan? Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya. Loh, kata ila sama'id dunya berarti kan mengarah ke bawah. Kita tidak menyatakan hal seperti itu. Kita hanya menyatakan bahwa Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Enggak, tapi turun ke langit dunia itu kan apa namanya? Ya ke bawah. Itu antum yang justru menyerupakan Allah dengan makhluknya, dengan tata cara turun. Ya enggak? Kita enggak menggambarkan di benak bagaimana turunnya Allah Subhanahu wa taala karena kaifiyah majhulah. Tata cara majhulah. Ketika tata cara itu tidak diketahui, maka enggak usah dideskripsikan di benak dan apalagi dituturkan, apalagi diperdebatkan bagaimananya. Ya yanzilu kama yasha. Karena sifat nuzul itu sifat yang bergantung pada kehendak Allah Ta'ala. Terserah Allah mau bagaimana, terserah Allah Ta'ala. Dan kita udah enggak usah mempersoalkan bahwasanya Allah Ta'ala bagaimana turunnya dan memiliki arah ke bawah dan seterusnya. Terserah Allah, enggak usah dibayangkan. Karena nuzulnya Allah Ta'ala ke langit dunia tidak sama dengan nuzulnya manusia ke arah bawah. Pasti gitu. Karena Allah memiliki sifat nuzul yang tidak sama dengan sifat nuzulnya manusia atau makhluk lain, makhluk. Sehingga ketika terbenakkan di benak antum sifat nuzul Allah seperti sifat nuzul makhluk, maka antum menyerupakan Allah dengan makhluknya.
Gimana? Ngerti nggak tuh di sini, Ikhwan? Taib. Bisa dibaca wa in urida biha jihatu uluwin. Assalamualaikum. Wa in urida biha jihat. Penonton pada kaget, kok tiba-tiba ada qori'nya. Ya. Ya. Ana wartakan kepada semua jemaah bahwasanya qori'nya terlambat, ikhwan. Ya, tafadhal. Wa in urida biha jihatu uluwin tuhiltu bih. Fahiya muntafiyah. Muntafiyatun 'anillah. Fahiya muntafiyatun 'anillah. Enggak ditasydid. Muntafiyatun 'anillah. Fahiya muntafiyatun 'anillah wa mumtani'atun 'alaihi aidan. Fa innallaha a'zamu wa ajallu min an yuhita bihi syai'un min makhluqatih. Kaifa wa qad wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Istamir. wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamati was samawati matwiyatun biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Baik, ahsan. Sekarang ada choice yang kedua, pilihan kedua. Apa maksud dari jihah? Ya, antum maksud jadi jihah itu apa? Wa in urida biha jihatu uluwin tuhitu bihi. Kalau maksud antum jihah ini jihah ulu, yaitu ketinggian yang mana arah ketinggian tersebut meliputi Allah, fahiya muntafiyatun 'anillah, maka hal tersebut ternafikan dari Allah. Gimana? Paham enggak? Kalau sifat ketinggian atau jihad ulu, arah tinggi tersebut maksudnya adalah arah tinggi yang meliputi zat Allah, meliputi Allah, maka ini enggak disifati Allah dengannya. Muntafiyatun 'anillah wa mumtani'atun 'alaihi ayadha. Enggak mungkin Allah tersifati dengan itu, yaitu Allah Ta'ala diliputi oleh kearahan yang tinggi. Enggak. Kenapa? Fa inna Allah a'zamu wa ajallu min an yuhita bihi syai'un min makhluqatih. Karena Allah Ta'ala terlalu agung dan terlalu mulia untuk diliputi oleh apapun dari makhluknya. Oke. Gimana? Yaitu ada di kita nih alam ya, alam semesta. Ada bumi, dunia, kehidupan dunia. Kemudian ada langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Kemudian nanti di ketinggiannya ada arsy, ya paling tingginya kelas. Oke, itu alam ya, makhluk ya, semuanya ini semesta. Di kesemestaan ini ada nggak sifat bawah dan sifat atas? Ada. Arah bawah atau atas ada? Ada. Baik. Yang paling atas apa? Di antaranya arsy, kelas. Oke? Kemudian kursinya Allah Subhanahu wa taala makhluk bukan? Makhluk. Baik. Ya. Apa maksud antum dengan Allah Ta'ala berarah? Kalau dikatakan Allah Ta'ala memiliki arah, yaitu arah ketinggian, dan dengan arah ketinggian tersebut Allah Subhanahu wa taala diliputi oleh ketinggian semesta itu, paham? Maka ini batil atau sahih? Antum tahu nggak arti meliputi? Covering, yaitu zat di dalamnya gitu loh. Ya, gitu ya. Paham? Ya, maka ini batil atau sahih? Allah Ta'ala terliputi dengan ketinggian dari semesta. Batil. Ya, batil. Karena Allah terlalu agung, terlalu mulia untuk apa? Diliputi oleh sesuatu pun dari makhluknya, sebesar apapun makhluknya itu. Paham? Ya, bagaimana mungkin Allah Ta'ala diliputi oleh makhluknya, padahal seluruh makhluk itu bagi Allah sangat mudah dan kecil, ya enggak? Lalu kemudian lagi-lagi antum mungkin akan ditanggapi, tapi bagaimana dengan turunnya Allah ke langit dunia? Lagi gitu lagi kan? Bukankah itu nanti Allah terliputi dengan langit-langit tersebut? Maka kita bilang, it's on your mind only. Itu pikiranmu dewek. Karena apa? Karena kamu itu menggambarkan di benak bagaimana Allah Ta'ala turun ke langit dunia.
turun seperti turunnya makhluk ke langit dunia. Akhirnya terliputi. Maka it's only on your mind. Ya. Remove that from your mind gitu. Ya. You understand? Ya gitu. Kaifa wa qad wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard? Bagaimana mungkin Allah Ta'ala terliputi dengan makhluknya walaupun sebesar apapun makhluknya, sementara kursinya Allah itu seluas langit dan bumi? Nah. Dan kemudian kata wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Ya. Bumi di genggaman Allah di hari kiamat. Was samawati matwiyatun bi yaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dan langit-langit itu enggak ada apa-apanya, dilipat-lipat oleh Allah Subhanahu, dihancurkan gampang dengan tangan kanannya. Enggak ada apa-apanya semua makhluk ini. Paham? Maka bagaimana mungkin Allah Ta'ala terliputi dengan makhluk-makhluknya yang enggak ada apa-apanya di sisi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari segi zat Allah tidak bisa dikiaskan dengan makhluk. Ya, makhluk terlalu kecil bagi Allah. Wa ta'ala amma subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Baik, istamir. Ahsanallahu ilaikum. Tapi sebelumnya antum paham sampai poin ini, ikhwan? 2 poin pertama ini batil. Kalau misalnya maksud dengan arah adalah bahwa batil. Hatta kemudian antum ditanggapi dengan hadis Rabb kita turun ke langit dunia, tetap kita tanggapi bahwasanya antum jangan memisalkan di benak antum bagaimana Allah Ta'ala turun ke langit dunia sehingga apa? Turun dengan apa? Dengan apa? Sufel, yaitu kerendahan. Enggak, kita enggak ngomongin turun sifat turun yang sesuai dengan keagungan Allah. Kemudian juga yang poin kedua yang barusan kita bahas ya, gitu ya. Harus paham. Ya, wa in urida biha jihatu 'uluwin taliqu bi'azamatihi wa jalalihi min ghairi ihatatin bih fahiya haqqun thabitatun lillahi ta'ala wajibatun lah. Qala Syekh Abu Muhammad Abdul Qadir Al-Jailani fi kitabih Al-Ghunyah wa huwa subhanahu bi jihatil 'ulu mustawin 'alal arshi muhtawin 'alal mulki. Baik. Sekarang opsi ketiga, apa maksud antum dari jihah? Kalau maksud antum dari yang pertama apa? Jihah bawah sufel, maka batil. Kalau maksud antum jihah ulu tapi keuluan ini meliputi zat Allah Ta'ala, ini batil. Karena Allah terlalu agung untuk disifati begitu. Tapi kalau maksud antum adalah jihad di sini adalah jihad ulu yang sesuai dengan ke'azamah, yaitu sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala dan kemuliaannya, tanpa makhluk itu meliputi Allah Ta'ala, maka ini hak tsabitah lillah. Paham enggak? Ya. Allah Ta'ala maha tinggi enggak? Baik. Sekarang ketinggian itu ada enggak sebutan, kalau di bahasa kita arah gitu, tinggi, berarti di atas segalanya, arah enggak itu? Arah. Kalau maksud dari antum arah itu adalah Allah Ta'ala maha tinggi, tapi maha tinggi di atas seluruh makhluk, dan tidak ada satupun makhluk yang meliputi Allah, maka ini sahih. Ya, maka ini sahih. Tapi kita tidak mengatakan dengan mentang-mentang ini sahihnya gitu, kita tidak mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala memiliki arah. Ngerti gak? Nggak usah ngomong Allah Ta'ala memiliki arah. Karena lafal apa namanya? Jihad ini mujmal dan banyak ihtimal, posibilitas. Jangan gunakan lafal mujmal. Gunakan lafal-lafal yang ada di Al-Quran Sunnah aja. Gitu ya. Maka kita kata cukuplah kita mengatakan Allah Ta'ala 'alin 'ala 'arsyih. Allah Ta'ala mustawin 'ala 'arsyih. Allah Ta'ala fis sama'. Dah selesai. Gimana? Itu semua lafal-lafal yang sesuai dengan bagaimana nas dan dalil. Tapi kalau misalnya kita bilang Allah Ta'ala lahu jihah, Allah Ta'ala berarah, ya antum bakal ditembak sama Asy'ariyah nanti. Antum bakal wah tuh lihat tuh Salafi itu bilang Allah Ta'ala punya arah. Berarti kan kayak arah di pelang-pelang itu di jalan kanan, kiri, atas, bawah. Ya kan? Antum kena juga akhirnya. Enggak usah ngomong Allah Ta'ala berarah tinggi, enggak usah. Allah Ta'ala meninggi di atas arsy. Kelas selesai. Itu yang akan membuat ahlul bid'ah sebel sama antum.
Tapi tujuannya bukan itu memang. Tujuannya kita mengisbatkan apa yang Allah isbatkan, kita menafikan apa yang Allah Ta'ala nafikan. Gimana ya, paham nggak? Beda nggak antara dua dan ketiga? Beda. Yang kedua mengisbatkan, mengatakan Allah Ta'ala di sini jihahnya adalah ulu, ketinggian, tapi ketinggian tersebut meliputi Allah. Ini batil jelas. Karena Allah tidak diliputi oleh makhluknya. Allah terlalu agung untuk begitu. Kemudian yang ketiga yaitu jihah, maknanya di sini arah ulu, sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala tanpa liputan makhluk terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah terlalu agung untuk itu. Maka berarti Allah Ta'ala di atas seluruh makhluknya, di atas alam makhluknya, dan tidak diatur, tidak diliputi oleh makhluknya sedikit pun, apapun itu makhluk, sebesar apapun itu makhluknya. Dan ini maknanya sahih, tetapi mengisbatkan Allah Ta'ala berarah secara mutlak itu khata. Kita enggak mengatakan itu. Makanya manhaj kita Ahlussunnah wal Jamaah apa tadi? La yasihhu itlaqul jihati 'ala Allah Ta'ala la nafyan wala itsbatan bal fihi tafsil. Ya, kita enggak mengatakan Allah berarah, kita enggak mengatakan Allah tidak memiliki arah. Enggak usah pakai kalimat gitu. Apa maksud arah itu? Dan kita enggak usah pakai istilah arah sekarang. Kita pakai istilah Allah Ta'ala meninggi, ulu. Wa huwa al-'aliyyul 'azim, istilah yang memang sudah ada di Al-Qur'an dan di As-Sunnah. Gitu kan? Maka yang paling selamat dalam masalah akidah, terutama masalah asma wa sifat, adalah kita bertuntunkan dengan apa yang ada di Al-Qur'an dan As-Sunnah, khalas. Biar enggak terjadi mutasyabihat yang berlebih, enggak terjadi jidal dan perdebatan yang tidak ada sensenya, enggak habis. Ya begitu. Kemudian Syekh Abu Muhammad Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah, seorang faqih Hanbali yang diagungkan oleh sebagian dari kita ya, tapi dengan cara yang salah dan dengan pemahaman yang tidak benar. Dalam kitab beliau Al-Ghunyah, wa huwa subhanahu bi jihatil 'uluwi mustawin 'ala al-'arsy. Ya, Allah Ta'ala berada di Allah Ta'ala bi jihatil 'uluwi mustawin 'ala al-'arsy. Di sini kata Abdul Qadir Al-Jailani, Allah Ta'ala ada di arah ketinggian. Tapi jangan mutlakan begitu, sebentar. Mustawin 'alal 'arsy, muhtawin 'alal mulk. Bukan mulk muhtawin 'ala Allah. Allah Ta'ala bijihatil 'ulu, memiliki arah ketinggian. Karena dia itu beristiwa di atas 'arsy, setinggi-tinggi makhluk, dan Allah Ta'ala di atas seluruh makhluknya, termasuk di atas 'arsy. Muhtawin 'alal mulk, Allah Ta'ala meliputi seluruh kerajaannya, bukan makhluknya meliputi Allah. Ngerti enggak ikhwan maksud beliau ini rahimahullah? Arti lainnya, Allah Ta'ala bersatu enggak dengan makhluknya sebenarnya? Tidak dikatakan begitu. Dan Allah dikatakan di sini berarah tinggi begitu saja mutlak, enggak mengatakan begitu. Tapi diberi keterangan apa? Allah Ta'ala bertinggi atau meninggi. Dan tinggi itu adalah suatu istilah dalam bahasa kita, juga merupakan bahasa arah, ya, tetapi tidak mutlak arah gitu saja, melainkan dimaksudkan dengannya beristiwa di atas arsy, meninggi di atas seluruh makhluk dan meliputi seluruh dari kerajaannya. Ya, dan ini tidak melazimkan Allah Ta'ala bersatu dengan seluruh makhluknya, tidak. Batil perkataan itu kalau dikatakan seperti itu ya. Baik, coba dilanjutkan. Wa ma'na qawlihi. Wa ma'na qawlihi muhtawin 'alal mulki annahu muhitun bil mulki tabaraka wa ta'ala. Insyaallah ini paham yang muhtawin 'alal mulki ini? Ya. Jadi Allah Ta'ala meliputi kerajaannya dengan ilmunya, dengan kuasanya gitu. Dan antum jangan kemudian menggambarkan di benak bagaimana caranya Allah Ta'ala meliputi itu semua. Enggak, antum cukup imani dan kemudian yakini bahwa Allah mengetahui antum semua dan seluruh makhluk. Oke, baik, tafadhal. Fa in qila idza nafaitum ay yakuna syai'un min makhluqatillahi muhitan bih, famal jawabu amma athbatahu Allah li nafsihi fi kitabih wa ala lisani nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa ajma'a alaihi al-muslimuna min anna Allah subhanahu fis sama'. Fal jawabu ahsant. Ini masalah baru. Pahami dulu pertanyaan ini sebelum kita datang ke jawabannya. Pahami pertanyaan ini ya.
antum ya ahli sunnah nafaitum, antum menafikan an yakuna syai'un min makhluqatillahi ta'ala muhitan bih. Antum mengatakan, oh tidak, makhluk Allah tidak mungkin meliputi Allah. Apapun itu, mau langit kayak, mau arus kayak, enggak meliputi Allah. Allah terlalu agung untuk disifati begitu, terliputi oleh makhluk. Enggak. Justru Allah Ta'ala meliputi seluruh dari kerajaannya. Ya. Antum tahu kan di sini ada bumi, langit-langit dan seterusnya. Ada nggak kerajaan lain di samping bumi dan langit-langit? Nggak tahu ya, kita nggak tahu ya. Tapi Allah kalaupun punya kerajaan lain, Allah meliputi seluruh kerajaannya. Allah menguasai seluruhnya dengan ilmunya, dengan kuasanya. Dan antum ahlu sunnah mengatakan bahwasanya tidak mungkin ada makhluk Allah yang meliputi Allah, yang meliputi zat Allah. Maka coba jawab ya ahlas sunnah, ya Rafi'i, ya Dika, ya Miftah, Ikin dan juga antum Alwi, ya, bagi antum Mbak Alwi, masya Allah, ya. Alwi, Arab Sumatera, ya. Arabnya hilang, Sumateranya doang tinggal. Antum bilang kayak gitu, apa jawaban antum tentang orang yang mengisbatkan apa yang Allah isbatkan untuk dirinya di Al-Quran melalui dan juga melalui sunnah nabinya, dan ijma' kaum muslimin bahwasanya Allah Ta'ala fis sama. Ini juga harus antum paham nanti. Ya. Terus apa makna Allah Ta'ala fis sama? Sebagaimana dalam hadis jari, hadis budak perempuan itu. Aina Allah? Di manakah Allah? Antum jawab apa? Allah di langit. Di langit. Karena kita memahami jadinya di langit berarti di dalam langit. Ngerti gak? Kan fi biasanya inside, inside. Hafalkan jawaban-jawaban ini nanti, sehingga menjadi benteng untuk diri antum dan juga senjata. Harus hafal dalil apa namanya tafsilnya dan juga dalilnya. Jawabannya ya, paham, kegambar gak permasalahannya? Tadi kalau misalnya ada orang mengiktirad antum, kata antum ya ahlu sunnah salafi, Allah di langit, berarti Allah di dalam langit dong. Ayo, kalau antum jawabannya enggak, ya kalau cukup jawab enggak mungkin cukup, tapi orang-orang enggak bakal puas. Ente cuma bilang enggak doang, jelasin. Kan di langit, di dalam langit, jelasin. Enggak, pokoknya enggak di dalam langit, berarti di luar dong. Gimana ya? Nah kan gimana ya, bingung. Maka belajar, pahami dan hafalkan. Jawaban, tafadhal. Fal jawab, inna kaunallahi fis sama' la yaqtadi anna as-sama' tuhitu bih. Wa man qala dhalika fahuwa dhal. In qalahu min 'indih wa kadhibun aw mukhti. In nasabahu in dhalla min fahuwa dhalun in qalahu, sebenarnya enggak usah ada koma seharusnya di sini. Fahuwa dhalun in qalahu min indih, ya gitu kan, koma, wa kadhibun aw mukhti'un in nasabahu ila ghairihi, gitu. Ahsanallahu. Man qala dhalika fahuwa dhalun in qalahu min indih wa kadhibun aw mukhti'un in nasabahu ila ghairihi. فإن كل من عرف عظمة الله تعالى وإحاطته بكل شيء وأن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة وأنه يطوي السماء كطي السجل للكتب فإنه لم يخطر بباله أن شيئا من مخلوقاته يمكن أن يحيط به سبحانه وتعالى. لن يخطر بباله. طيب. Di sini jawaban. Kenyataan Allah Ta'ala ada di langit tidak melazimkan bahwasanya langit itu meliputi Allah. Itu jawabannya. Kenyataan, fakta bahwasanya Allah Ta'ala disebut fis sama tidak melazimkan bahwasanya sama meliputi Allah Ta'ala. Karena ada artinya nanti fis sama. Nanti akan ada dua rincian. Wa man qala dzalika fahuwa dhal.
Siapa yang mengatakan seperti itu, bahwasanya ketika kita mengatakan Allah Ta'ala di langit, itu melazimkan langit meliputi Allah. Siapa yang mengatakan begitu, maka dia dhalun in qalahu min indihi. Dia sesat kalau emang itu dari pendapatnya sendiri. Wa kadhibun aw mukhti'un in nasbahu ila ghairihi. Dan dia adalah seorang pendusta dan salah kalau dia menisbatkan ke selainnya. Itu salaf itu mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala diliputi oleh makhluk karena mereka mengatakan bahwasanya Allah di langit. Itu sesat. Itu bohong? Enggak. Salaf tidak mengatakan seperti itu dan salafiyun tidak mengatakan seperti itu. Tapi contoh, Rafi bilang Allah Ta'ala fis sama, dengan bahasa Arab. Allah fis sama. Kemudian ada seorang yang benci dengan dia, bilang kemudian, lihat tuh, Rafi'i dia menyatakan bahwasanya Allah diliputi oleh makhluknya itu langit. Karena dia mengatakan Allah fis sama. Ini pemahaman yang salah terhadap perkataan Rafi'i, dan juga ini kadzib karena menisbatkan Rafi'i berkata seperti itu, padahal Rafi'i hanya berkata Allah fis sama, bukan Allah Ta'ala diliputi oleh sama. Karena apa? Karena kenyataan Allah fis sama itu tidak melazimkan as-sama yuhitu Allah. Enggak gitu maksudnya. Enggak begitu maksudnya. Ya, jadi pahami baik-baik bahwasanya apa yang dimaksudkan dalam hadis Allah fis sama dan juga akidah Ahlussunnah wal Jamaah Allah fis sama itu tidak seperti apa yang dipikirkan oleh sebagian dari orang yang menyimpang pikirannya. Langsung aja wa ala hadza, langsung aja, itu yang terpenting di situ. Dan antum hafalkan nanti ikhwan, pahami dan hafalkan dua hal ini. Fadhal. Assalamualaikum. Wa ala hadza fa yakhruju kaunuhu fis sama'i ala ahadi ma'nayaini. Al-awwal ay yurada bis sama'i al-'ulu fa yakunu al-ma'na anna Allah fil 'ulu ay fi jihati al-'ulu was sama' bi ma'na al-'ulu thabitun fil Qur'an. Qala Allah Ta'ala wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'a ay minal 'uluwi la minas sama'i nafsiha li'anna al-matar yanzilu minas sahab. Baik. Lihat, wa 'ala hadza fa yakhruju kaunuhu fis sama'i 'ala ahadi ma'nayn. Pahami baik-baik tafsir Allah Ta'ala fis sama' dengan tafsir ilmi, bukan dengan takwil harfi atau tahrifi. Makna Allah fis sama. Yang pertama, kita lihat dari lafal sama. Kalau nanti yang kedua kita lihat dari lafal fi. Kita lihat dari lafal as-sama. Makna as-sama itu al-ulu. Dalam bahasa pun dikenal. Makna sama adalah al-ulu. Makanya orang-orang atau ahli nahwu Kufah, mereka menyebutkan bahwasanya isim itu dari lafal sumu. Adapun Basrah mengatakan isim berasal dari lafal wasm. Ini agak melebar, tapi Anda pengen membuktikan syahid dari nahwu, dari ulama nahwu dan pemahaman mereka terhadap lafal sumu. Orang-orang Kufah mengatakan isim kan termasuk salah satu pembahasan yang penting dalam nahwu. Jadi ada nuhat Kufah, ada nuhat Basrah. Nuhat Kufah mereka mengatakan bahwasanya isim itu berasal dari lafal apa? Sumu. Sumu artinya apa? Ketinggian. Ya, kenapa disebut ketinggian? Karena nama itu adalah harkat dan ketinggian seseorang. Paham? Ya, kalau tidak Kufah, Basrah, mungkin kebalik. Tapi ala kulli hal itu salah satunya. Satunya lagi bilang isim dari lafal wasm. Wasm artinya apa? Tanda, karena nama adalah tandanya seseorang. Ala kulli hal tadi sumu, ketinggian, oke? Jadi sama bisa bermakna apa? Ulu. Isimnya seseorang adalah ulunya seseorang, ya enggak? Iya, Miftah ya. Kalau misalnya ana ubah nama antum Miftah, ana ubah jadi apa ya? Mif misalnya. Ya, gimana coba? Antum enggak terima, apalagi Rafi, ana ganti jadi Rara. Kenapa gitu?
Ya, antum lebih jelek lagi, Didi. Ya. Jadi sumu, ulu, ketinggian seseorang, ketinggian. Ya, sumu. As-sama itu ketinggian, bisa bermakna ketinggian. Oke? Makanya kalau misalnya langit-langit, atap-atap ini selain namanya saqaf bisa juga sama juga. Tapi samaul bait gitu. Langit-langit, ketinggiannya ketinggian. Ya, maka as-sama bermakna ulu. Maka maknanya di sini fayakunul maknanya anna Allah anna Allah taala fis sama, artinya anna Allah fil ulu. Gimana? Bahwasanya Allah taala di ketinggian. Baik. Jadi bukan sama di sini maksud bukan sama yang kita lihat ini, bukan. Tapi sama di sini adalah fis sama artinya adalah sifat ketinggian. Gimana? Paham? Alwi, enggak paham? Keluar. Gini ya. Allah Ta'ala Maha tinggi bukan ya? Sahih. Antum setuju gak dengan pernyataan Allah fis sama? Setuju enggak? Kalau enggak setuju antum wah repot ini. Ngaji tapi enggak setuju dengan Allah fis sama. Kalau dari sini enggak setuju antum Masya Allah Jahmi Tulen ini. Allah fis sama. Setuju enggak? Jangan terpaksa. Jangan-jangan dia nggak setuju ini. Anak khawatir dia pura taqiyah atau gimana? Benar? Allah fis sama, benar nggak tuh? Benar. Apa arti Allah fis sama? Arti pertama kita korek dari makna as-sama-nya. Sama maknanya adalah ulu. Bukan ulu itu apa? Ketinggian ya. Ketinggian kan sifat gitu loh ya. Ya, baik. Ini kan itu tinggi gitu. Itu samanya kita. Dan langit ini langit ya, ketinggian sifat ya. Tapi bisa juga langit disebut makhluk. Ini langit makhluk nih. Tapi dia tersifati tinggi ya, tinggi. Taib. Allah fis sama bisa enggak dimaknai dengan Allah fil ulu, Allah di ketinggian. Bisa enggak? Hah? Allah Ta'ala di ketinggian. Allah Ta'ala fil ulu. Makna as-sama adalah al-ulu. Allah fis sama sama dengan Allah fil ulu. Benar gak itu? Benar itu maknanya. Antum meyakini gak Allah Ta'ala ada di ketinggian sana? Itu maknanya itu. Gampang. Paham gak di sini? Jadi makna sama bukanlah langit-langit yang kita lihat sekarang. Ini langit-langit yang kita lihat sekarang, ini makhluk bukan? Makhluk. Antum bilang Allah Ta'ala di langit-langit itu. Salah gak kalau bilang gitu? Salah. Apalagi antum nunjuk seolah-olah antum melihat atau tahu ada di situ. Ya kan? Tapi Allah Ta'ala ada di ketinggian. Benar gak itu? Benar. Maksudnya di ketinggian di sini maksudnya mafhum gak? Yaitu ketinggian mutlak yang mana itu di atas segala makhluk. Paham? Gimana? Udah paham belum? Nggak jadi keluar berarti antum. Was-sama bima'nal ulu. Kemudian mungkin antum akan ditantang. Kata siapa sama bima'na ulu? Antum tahu dari mana? Maka kita bilang itu sabit fil Quran. Ada di Al-Quran contoh. Kata Allah Ta'ala, "Yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'a." Allah Ta'ala menurunkan air dari langit. Taib. As-sama di sini langit maknanya kalau di terjemahan. Tapi makna maksud langit di sini apa? Ketinggian bukan? Ketinggian. Bukan dari langit tiba-tiba ada air turun enggak jelas gitu. Enggak. Tapi dari ketinggian maksudnya, dan maksudnya sama ketinggian yang dimaksud adalah sahab, yaitu apa? Awan. Dan awan ada di ketinggian antum bukan? Iya, awan tersifati tinggi dinisbatkan dengan kita yang di bawahnya. Gitu. Oh, berarti Allah Ta'ala di awan dong. Ini bukan itu maksudnya. Maksudnya ini sama maknanya adalah ulu. Gitu loh. Ya, gimana? Paham yang poin ini? Kedua, tafadhol, terakhir. الثاني أن تجعل في بمعنى على فيكون المعنى أن الله على السماء وقد جاءت في بمعنى على في مواضع كثيرة من القرآن وغيره قال الله تعالى فسيحوا في الأرض أي على الأرض. Nah, ini yang kedua juga bisa, juga benar, sahih. Kalau yang pertama tadi udah paham, yang kedua coba. Allah fis sama. Tadi yang pertama kita bahas dari lafal apa? As-sama, ketinggian maknanya.
Yang kedua kita bahas dari lafal apa? Fi. Maknanya adalah ala. Berarti artinya apa? Allahu 'alas sama. Gimana? Gampang enggak yang ini kedua? Ini lebih gampang. Fi maknanya ala. Berarti ala apa di atas. Di atas as-sama. As-sama ini maksud di kalau menurut tafsir ini as-sama ini maksud sama yang kita lihat di sini. Seluruh samawat gitu loh. Seluruh langit yang kita makhluknya langit ya itu. Ya. Di atas Allah Taala di atas semua itu. Kalau ini bisa paham ini insyaallah lebih mudah. Ya, seperti itu. Fi bimakna ala. Fi dengan makna ala. Fi maknanya bukan di dalam. Tapi maknanya di atas. Antum mentakwil kata mereka. Fi masa namanya fi di. Namanya fi di dalam. Ya. Antum enggak boleh kita takwil, tapi antum sendiri mentakwil. Ya, maka kita bilang, Bambang, bukan itu yang kita maksud. Ini bukan takwil. Kalau takwil yang tidak benar itu adalah takwil yang apa? Takwil yang tidak ada hujjah dan dalilnya dari segi bahasa maupun yang lainnya. Tapi kita memaksudkan fi bermakna ala itu memang ada hujjahnya dan ada buktinya, ada syahidnya, ada dalilnya yang tidak bisa terbantahkan keberadaannya. Yaitu dalam Al-Quran contoh fasihu fil ardi, maka berjalanlah kalian fil ard. Antum jalan di dalam bumi apa di atas bumi? Di atas bumi. Tapi Allah mentakbirkan dengan fil ard. Enggak alal ard, fasihu fil ardi. Qul siru fil ardi di ayat lain. Jalanlah kalian di atas atau di dalam? Sok di dalam, sok kayak undur-undur jalan sana. Enggak bisa. Di atas kan, maka fi bermakna ala itu ada dalam bahasa Arab, ada dalam Al-Quran dan berkali-kali dalam Al-Quran. Itu. Ya. Iya. Ana bertanya ke antum Miftah, kaifa tamshi? Ana amshi fil ard ya Ustaz. Benar enggak itu? Ya benar-benar aja. Maksudnya fil ard adalah apa? Alal ard. Jangan kemudian dia bilang ana amshi fil ard. Masyaallah. Gimana caranya tuh bisa masuk gitu nyelusuk, ngeblusuk gitu ke tanah? Ya enggak. Ya. Iya. Begitu. Fi bisa bermakna ala. Ya, insyaallah jelas insyaallah. Baik, coba dibaca pertanyaannya, kasih ke hamba Allah yang beriman itu. Fadhal. Ini kan Itu mic-nya di rapiin dulu. Ini kan gimana? Ya. Ustaz, ana ingin bertanya. Kadang di kalangan tulabul ilmi ya bajunya kancing nggak ada dah. Kayak perlu dibikin kegerahan kan Tom. Merek apa sih itu bajunya? cekek kalau di kancing. Hah? Cekek kalau di kancing. Iya kayaknya kurang bagus baju, harus dibeliin yang lebih bagus. Karena beli kantung Almia biar jadi isyak. Ayo, apa pertanyaannya? Pertanyaan ana kan nggak bisa kayak gitu. sahabat Ustaz. Di kalangan tulabul ilmi aja ini kan perkaranya masih Mutasyabih. ya masih mutasyabih, terus masih banyak yang belum tahu gitu kan. Nah, kemudian bagaimana cara kita itu memahami orang awam? Memahamkan. Iya, memahamkan Kalau orang memahami awam. Kita paham orang awam, tapi memahamkan mereka. Memahamkan orang awam tentang Allah fis sama gitu. Gitu. Pertanyaan. Orang awam itu mereka pada asalnya masih di fitrah mereka, bahwasanya Allah Ta'ala di ketinggian sana yang tidak serupa dengan makhluk. Orang awam tidak pernah membahas ini karena hal ini sudah maklum. Yang membuat mereka itu rancu adalah ketika mereka mulai memikirkan secara ilmi pada mereka belum punya perkakasnya. Tapi secara fitrah mereka udah ada semuanya, karena sudah fitrah. Allah Ta'ala di atas segalanya.
Kalau misalnya antum bilang ke mereka, Mas, Allah itu di atas segalanya bukan? Pasti mereka bilang iya. Pasti. Karena itu sesuai fitrah mereka. Tapi kemudian datang pengajaran-pengajaran yang kemudian apa? Membuat syubhat. Sebenarnya kalau antum bilang bahwa saya ke mereka, antum ajarkan kepada mereka, pahamkan mereka Allah Ta'ala di atas segala makhluk. Selesai, nggak usah ada pengajaran, selesai. Global aja sudah beriman mereka. Dan itu kewajibannya seperti itu. Sebenarnya memang memaknai ayat ini yang tadi rinci itu tidak wajib atas orang awam. Tapi harus atas talibul ilm. Kenapa? Karena antum harus bisa membentengi diri dari syubhat-syubhat. Nah, tapi ketika antum lihat orang awam terkena syubhat ini, antum jelaskan. Kembalilah kepada fitrah, Pak, bahwasanya Allah di atas segala makhluknya. Dan itu dengan dalil. Ya, ada Al-Qur'an atau Sunnah istiwa di atas arsy atau Allah fis sama. Ya, begitu. Antum enggak harus merinci dengan tafsiran dua tadi. Karena itu justru akan membuat mereka bingung kadang-kadang. Karena ini bahasa Arab. Mereka lihat bahasa Arab duluan, waduh, udah puyeng duluan. Kembalikan ke fitrah, Pak. Antum kalau doa kemana? Antum yakini enggak Allah Ta'ala di atas segalanya? Iya. Sebenarnya untuk orang awam cukup gitu aja, ikhwan. Tapi untuk talib antum memberikan rincian ini. Iya. Jangan dibalik, untuk talib antum enggak berikan rincian, untuk awam antum berikan rincian, bingung kan? Pak Guru, kok saya habis belajar pernah pusing ya Pak Guru ya? Ya mungkin tanggal tua antum bilang gitu. Ya, seperti itu. Coba ini. Tapi satu pertanyaan aja deh ya, satu pertanyaan aja. Ada pertanyaan dari Zufri Helmi Tanjung. Pertanyaan, Ustadz, apakah tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat termasuk konsep bid'ah, Ustadz? Karena sebagian ada yang bilang ini tidak terdapat dalam Al-Quran maupun hadis. Bagaimana membantah subhat yang seperti ini, Ustadz? Jazakallahu khairan atas jawabannya, barakallahu fikum. Baik. Ya, pertama, lafal singkatan aswaja enggak ada di Al-Quran dan di As-Sunnah. Benar nggak tuh? Iya. Tapi kenapa kok ada lafal aswaja misalnya? Ya kan? Nggak ada. Bahkan di Al-Quran dan Sunnah nggak ada ormas-ormas itu, nggak ada. Taib. Itu satu. Kedua, kita ini menghukumi taksimat ilmiah yang dituturkan oleh para ulama dari kalangan salaf maupun khalaf. Itu tidak langsung serta-merta membantah atau menyalahkan taksimatnya. Bukan taksimatnya, tapi substansinya apa. Karena taksimat itu kerap kali dibuat bukan untuk apa-apa melainkan untuk tashilul ibarah atau untuk tashilul ilm, memudahkan keilmuan. Ya. Di zaman salaf, zaman sahabat, ada enggak dirosat balaghah khusus, dirosat usul fikih khusus berbeda kelas? Tidak ada. Sehingga ilmu itu berbidang-bidang sekarang kan, mujazza. Ada ilmu akidah, ada ilmu tafsir, ada ilmu hadis, dan hadis pun mujazza lagi. Juznya banyak lagi. Mustalah usulul hadis, kemudian ada ilmu jarh wa ta'dil, ilmu rijal, dan seterusnya. Kenapa ada taksimat seperti ini? Bukankah itu tidak ada dalam Al-Quran Sunnah? Bahwasanya disebutkan ada ilmu jarh wa ta'dil. Di Al-Quran Sunnah jarh wa ta'dil gitu misalnya. Enggak ada. Tapi tertaksim seperti itu ilmu-ilmu. Maka kita katakan ikhwan, ketika antum melihat suatu taksimat ilmiah dari siapapun, taksimat ilmiah, maka jangan antum ingkari atau isbatkan sebelum antum memahami esensi dan substansi dari taksimat tersebut. Iya. Begitu. Baik. Di antara taksim ilmi adalah taksim terhadap tauhid. Ya, taksim terhadap tauhid.
Yang kemudian kita dituding Trinitas. Tauhid uluhiyah, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ia mengatakan seperti ini jahil tentang maksud dan esensi dari taksim tauhid tersebut. Jahil dan juga pengen menyerang saja. Sekiranya mereka mengetahui bahwa taksimat ilmiah itu dan sabar wa taksim itu ada dalam usul fiqih dan itu sah secara selama tidak bertentangan dengan dalil, maka mereka akan terdiam. Ya. Nah, maka kita katakan bahwa tauhid rububiyah ada enggak dalilnya? Ada dalilnya. Tauhid uluhiyah ada dalil. Tauhid asma wa sifat ada dalil dan dalilnya terlalu banyak untuk dihitung. Dalam surat Al-Fatihah terkumpul semua dalil untuk mentaksim 3 taksimat tersebut. Dan apakah tidak ada contohnya taksim tersebut? Dan mereka akan menuduh bahwa taksimat tersebut dicetuskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Maka kita katakan Syekhul Islam pun mentaksim itu menjadi 2, bukan 3. Sekarang kalau 2 terintas bukan, gitu kan? Ibnu Taimiyah mentaksim itu menjadi 2, tapi esensinya bisa sama dengan yang mentaksim menjadi 3. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Ibnu Abil Izz Al-Hanafi dalam Syarah Aqidah Tahawiyah pun mentaksim menjadi 2. Itu terintas bukan? Ya. Baik. Dan pun kalau ditaksim, bukan Ibnu Taimiyah yang pertama kali mentaksim tersebut. Sudah ada sebelumnya di antaranya Ibnu Battah dalam kitab Al-Ibanah beliau ulama abad 4 Hijriah tahun 300-an. Mentaksim dan esensi taksimnya persis sama dengan taksim yang 3. Tentang rububiyah Allah, tentang uluhiyah Allah, dan tentang asma wa sifat. Sudah ada sebelum jauh 400 tahun sebelum Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya. Begitu juga dengan ulama yang juga sezaman dengan Ibnu Battah, yaitu Ibnu Mandah dalam kitab tauhidnya beliau, ya rahimahullah. Beliau juga mentaksim yang esensi sama dengan itu, dan beberapa ulama lain. Adapun yang menyatakan bahwasanya taksimat tersebut hanya berasal dari kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, maka orang ini selama ini terpenjara di rumahnya sendiri, kurang piknik, mungkin harus sering-sering pergi ke sawah. Salafi Wahabi maksudnya. Nah, begitu. Itu akan nanti kita bahas lagi insyaallah, karena ini waktunya untuk talkhis akan sedikit. Tapi itu bukan hal yang bid'i. Taksimat bisa menjadi taksimat syar'iyyah, bisa menjadi taksimat bid'iyah, bukan dari jumlah taksimnya, bukan dari taksimnya, tetapi dari esensi dari taksim tersebut. Begitu, ya. Dulu sahabat enggak kenal usul fikih, tapi Imam Syafi'i mencetuskan ilmu usul fikih. Apakah itu bid'ah? Kalau secara bahasa iya bid'ah, tetapi syar'inya tidak, malah justru ini syar'i dan ini bermanfaat. Ya. Dulu enggak disebut ada majaz, hakikat lughawiyah, hakikat syar'iyyah, hakikat urfiyah. Kenapa ada taksim-taksim seperti ini? Memudahkan semata. Karena tanpa taksimat seperti ini akan amburadul ilmu ini akan berceceran di mana-mana. Tabwib dalam kitab pun seperti itu juga. Pembagi-bagian akan ini, akan itu sama seperti itu untuk memudahkan tashil. Dan juga istilahat selama itu tidak bertentangan dengan istilah syar'iyyah, maka enggak ada masalah. Maka kata sebagian ulama dalam beberapa masalah istilah, la musyahata fil istilah. No problem dengan istilah selama memang itu sesuai dengan syariah. Ya, cuman memang kalau sudah ada istilah syar'inya maka cukuplah sih istilah syar'i. Jangan buat baru-baru lagi. Begitu ya. Ya, antum enggak bukan ana marahin begini. Baik, kita lanjut ke Sunan Nasa'i.